kita ingin menjadi orang yang sabar. Perjalanannya sabar, perjalanannya cinta kepada Allah, hati bisa merasakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam tahapan belajar, ingin cinta kepada Allah itu lewat zikir terus tanpa putus. Ya, zikir ini ada zikir asma, zikir af'al, zikir sifat, terakhir zikir zat. Yang zikir asma yang saya katakan tadi, kalau tidak mampu berzikir af'al, mungkin saya nanti keperucut sampai ke zikir sifat atau kata. Jadi yang masih dalam tahapan belajar di zikir asma, ayo zikir asmanya, ada usah mikir terlalu jauh, ya ada belum dan tidak. Mudah-mudahan yang belajar zikir dari 4 kelompok itu tadi, itu yang bisa menentukan bukan orang lain pribadinya. Ada yang zikir asma padanya, ada yang zikir amal, ada yang zikir sifat, ada yang sudah mampu berzikir. Nah, ini sesuai katanya. Ini suatu rahmat besar oleh Allah, yaitu dalam keadaan cuaca yang seperti ini dan tidak ada lampu secara dohiriyah. Namun hati kita masih diterangi oleh nurnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Hanya orang cinta kepada Allah. Tidak mikir hujan, tidak mikir padam, tidak mikir uang, tidak mikir payah. Padahal kesini ini ruang waktu, ruang tenaga, ruang biaya. Namun kalau sudah cinta kepada Allah, ini daya tarik menariknya. Makanya rahmat besar yang punya padam secara dohir, lampu nafsunya, lampu nafsu ini daerah ini ya, padam lampu nafsu. Tapi hati kita masih dipadami oleh nurnya Allah. Nah, itulah membuat daya tarik kita bertemu secara hulu-binana, dulur yang dari beberapa daerah ini yang sudah bisa menemukan waktunya meskipun dalam keadaan cuaca yang seperti ini, berkumpul ingin menyatukan sama-sama belajar cinta kepada Allah dan cinta kepada dirinya. Cinta kepada Allah mesti cinta kepada dirinya sendiri. Kalau cinta pada dirinya sendiri, belum cinta. Saudara-saudaraku yang saya cintai, zikir af'al. Kalau yang masih belum dibuka sholat dengan wudhunya, ini dosa mikir terlalu jauh, berzikir terus. Tapi yang sudah dibuka sholat dengan wudhunya, ini yang dinamakan zikir af'al. Zikir yang diperlakukan selama 24 jam. Namanya sholat gak putus-putus, sholat daim. Terus wudhunya gak putus-putus, sama wudhu yang daim. Nah, kalau sudah belajar di af'al ini, katanya hadisnya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, ujibu waman arofana. Ketahuilah dirinya sendiri, belajarlah dirinya sendiri. Nah, tanpa sholat dengan wudhu, kita tidak tahu bahwasanya kita itu dua. Yang kelihatan cuma jasmaninya, namun rohaninya masih belum kelihatan. Tanpa sholat dengan wudhu, tidak bisa akan melihat rohani kita. Nah, untuk bisa mengetahui rohani kita, melaksanakan wudhu dan sholat. Nah, kalau sholat dan wudhunya nggak putus-putus, otomatis penyakit atau nafsu
tidak masuk lewat lubang yang 9. Di tubuh ini ada lubang 9. Kalau sudah lubang 9 ini ditutup, maka lubang yang tidak ada lubangnya akan membuka. Lah itu tempatnya ruh kita yang akan terlihat nanti. Mohon maaf ini untuk dulur-dulur yang masih belajar zikir ya. Untuk membahas ini tidak mampu. Bisa pikir sudah. Jadi kalau lubang 9 sudah tertutupi, sudah ditutup lubang 9 ini, maka 10, sebenarnya 10 lubang manusia ini. Yang satu ini sirri samar, berlubang, namun tidak ada lubangnya. Lah, berlubang tidak ada lubangnya itu, lah terlihatlah ruh kita nanti. Musyahadah. Terlihat ruh kita. Makanya, nah kalau sudah ngerti masalah ruh kita, katanya hadis tadi, waman arofa nafsah. Nah, yang masih tahapan untuk berjalan di sholat dengan wudhu, di perilaku, setiap hari bercermin kepada dirinya sendiri, bukan cermin kaca, bukan, cerminnya perilaku. Di situ, kalau saya melangkah, saya kumpul dengan orang, bisakah saya bercermin? Tidak bisa menyakiti hati orang, tidak sombong-sombongan kepada orang. Bercermin, jadi punya rasa agar supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Di mana pun kita berada, selama waktu 24 jam ini kita bercermin. Nah, kalau dulur-dulur yang sudah tahu, yang sudah bisa merasakan perjalanannya sholat dengan wudhu, maka yang dirasakan ruh kita, nomor 2 itu. Nah, nomor 2 itu dalam hadis waman arofa nafsah. Ketahuilah dirinya sendiri. Nah, selama ini yang masih belum ngerti kepada ruhnya sendiri-sendiri, ini di Al-Quran dikatakan, jangan katakan Muhammad bahwasanya ruh itu rahasiaku. Nah, takut tidak mampu untuk membuka rahasianya Allah itu, maka jangan mikir ruh. Karena ruh ini barang yang kelihatan, namun tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Yang bisa melihat itu adalah mata hati. Makanya hati ini jangan sampai dimasuki lewat lubang 9 ini, yang warnanya penyakitnya 7. Untuk saudara-saudara yang sudah dibuka, sudah paham. Makanya saya bolak-balik, yang lupa sholat dengan wudhunya, romonya siap untuk membuka. Kalau mungkin ada bukaan lagi, yang masih lupa sholat dengan wudhunya, bisa nanti ditinjusi lagi, dibukain. Saudara-saudaraku yang dicintai. Nah, kalau lubang 9 ini masih salah satu dimasuki penyakit ini, yang 9 ini salah satu dimasuki penyakit ini. Tirakat kita sehari-hari dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan saudara, masyarakat baik. Tidak mungkin lubang yang tidak ada lubangnya ini akan dibuka. Akhirnya kita sekalian tidak bisa waman arafah. Nah, coba lihat dulu, kalau jenengan punya anak kecil, lain bocor, di dahinya itu ada bun-bunan, gege, maaf. Nah, itu sebelum atos itu berlubang. Nah, disitulah contohnya yang dikatakan barisan. Itulah alam siriah, alam bahagia. Nah, tolong untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum ngerti ini, berpikir, gak usah ngerasa ngomong ini romonya, dah ya. Ini di film ini tuh ya. Keren-keren kok ini. Nanti kalau yang belajar ini mungkin nanti dengarkan kaset dulu lah, biar paham. Jangan dikereng ini.
Itu. Nah, salah satu masuk dalam lubang yang 9 dalam tubuh kita ini, penyakit dari 7 perkara itu. Satu saja, bukan semua, satu saja. Sedikit saja. Tidak bisa kami buka Baitul. Nah, persyaratannya Baitul Makmur ini untuk saudara-saudaraku sampai mencapai ke Ainul Yakin. Nah, Ainul Yakin ini persyaratannya melaksanakan sholat, tidak terus melaksanakan suci. Namanya mustahadah. Pelaksanaannya namanya syahidah.